Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Putungan, kelas F, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi perusahaan dagang, yaitu penentuan kos dan penyajian di laporan keuangan. Prinsip perbandingan kos dengan pendapatan. Salah satu prinsip penandingan kos dengan pendapatan adalah terkait dengan pencatatan transaksi barang dagang. Dengan menggunakan metode periodik, penandingan dilakukan setiap akhir periode melalui pencatatan penyesuaian dengan membentuk akun kos barang terjual. Sementara itu, menggunakan metode perpetual, penandingan dilakukan setiap terjadi transaksi penjualan barang dagang dengan mendebit akun kos barang terjual atau bisa disingkat KBT dan mengkredit akun persediaan barang dagang atau PBD. Sistem penentuan kos barang terjual. Sebagai pengetahuan, berikutnya ada 5 sistem penentuan kos yang banyak dibahas di literatur akuntansi. Yang pertama, identifikasi khusus atau specific identification. Kedua, pertama masuk, pertama keluar atau first in and first out. Yang dimaksud itu pertama masuk ialah dibeli, sedangkan yang pertama keluar adalah dijual. Ketiga, terakhir masuk, pertama keluar, last in, first out. Yang maksudnya adalah terakhir masuk yaitu dibeli, sedangkan yang pertama keluar adalah dijual. Keempat, rata-rata sederhana atau simple average. Kelima, rata-rata tertimbang atau weighted average. Penentuan kos barang terjual, metode periodik. Menggunakan metode periodik, yaitu pembaruan akun persediaan barang dagang dilakukan secara periodik. Dengan demikian, penentuan kos persediaan barang terjual juga ditentukan secara periodik. Penetapan kos metode perpetual. Menggunakan metode perpetual, pembaruan akun persediaan barang dagang dilakukan setiap terjadi transaksi penjualan barang dagang. Dengan demikian, penentuan kos barang terjual juga ditentukan setiap transaksi penjualan barang dagang. Penyajian laporan kos barang terjual. Secara matematika, penghitungan besarnya kos barang terjual adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awal periode barang dagang ditambah. Kedua, pembelian selama satu periode, berarti ditambah. Ketiga, potongan pembelian selama satu periode, berarti dikurang. Keempat, retur dan keringanan pembelian, berarti dikurang. Kelima, beban angkut pembelian selama satu periode, berarti ditambah. Sedangkan keenam, persediaan akhir periode barang dagang kurang. Penyajian laporan laba rugi. Pada dasarnya, laba bruto dihitung dari selisih antara penjualan bersih atau net sales dan kos barang terjual atau cost of goods sold. Seperti misalnya, laba bruto perusahaan sebesar 20% dari penjualan, 10% dari barang terjual, dan sebagainya. Penyajian laba bruto yang lazim adalah berdasar persentase dari penjualan yang dihitung dengan membagi laba bruto dengan laba bruto, kemudian mengalihkan hasilnya dengan 100%. Selanjutnya, ragam transaksi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang lazimnya merupakan salah satu aset utama yang bersifat liquid dan di dalam nilai moneter yang cukup signifikan besar. Beberapa contoh transaksi yang terkait dengan persediaan barang dagang antara lain penilaian kembali atau revaluasi, kerusakan, kehilangan, penurunan nilai barang dagang, dan sebagainya. A. Penurunan nilai. Metode lebih rendah kos atau nilai bersih dapat direalisasikan. Terdapat 3 metode pencatatan yang dapat digunakan untuk mengakui penurunan nilai persediaan barang dagang, yaitu metode kos barang terjual, metode kerugian, dan metode cadangan. Penilaian metode laba bruto. Metode laba bruto dapat digunakan untuk menentukan kos barang yang rusak ketika perusahaan yang menggunakan metode periodik mengalami musibah berupa bencana yang mengakibatkan kerusakan persediaan barang. Sekian materi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.